di puncak-puncak sedihnya itu Pas emang pas takbiran, nonton kan? kita entah kenapa kita kesuges atau apa gitu ya. Jadi mungkin karena udah terbiasa Biasa dari kecil waktu di gitu, rumah, dari kecil waktu di rumah kita ngapain gitu, ngumpul-ngumpul di rumah gitu kan. Walaupun kita nggak ngapa-ngapain, cuman ngelihat kegiatan orang-orang rumah tuh kita Ya kayak mama lagi masak di jadi belakang gitu. sedih gitu kan. Libur panjang dan Dimanfaatin. ada THR. Makanya kalau di Indonesia kan iya, maksudnya pemerintah kan memfasilitasi itu dan ada aturan THR dan sebagainya gitu. Kalau di Jepang berarti nggak ada ya? Nggak ada. Kalau THR lebaran nggak ada. Berarti ada, tapi ada THR lainnya. Emang kalau view Ahmad berapa segini ya? Ahmad. Iya dia. Kalau Alima? Kalau Alima lebih gede Lebih dikit. kecil deh. Oh iya, kalau hitungan kertas kan. Oh iya, itu iya. nggak standar Lebih kertas. kecil. Oh gitu. Oh iya, aku juga kayak gitu. Emang nggak kayak kertas ya? Kemarin kan kita udah nanya ini dia, Ya. udah nanya-nanya soal puasa. Kayak nggak fair kalau kita nggak nanya kalau apa sih? Nggak nanya soal nggak nanya soal lebaran di Lebaran, sana, ya. vibes lebaran di sana gimana gitu. Karena sepaket tuh puasa sama lebaran tuh. Iya, masa nggak lebaran kan? Makanya nggak fair. Soalnya buat nambah konten aja. Iya nggak fair kan? Nanti orang lah ini ngomongin puasa lebarannya mana gitu. Penasaran orang-orang. Nambah-nambahin konten sih gitu. Jadi ya? kamu gimana puasa di Makassar? Oh ini Makassar. Salah lebaran. Lebaran. Itu boleh masih tewas juga tuh. Kan kita belum nanya kemarin ya. Yang apa? Bedanya ini Makassar sama Jepang. Kan kita kemarin bandingkannya sama Solo kan. Jadi gimana Dil puasa di Kok puasa? ini Jogja? Saya lagi. Gue enggak. Lebaran. Di Jepang ya. Vibes lebaran di Jepang biasa aja sih. Oke, kita selesai. Iya, dia tuh nggak ada yang nggak serame di Indonesia gitu loh. Di Indonesia kan kayak Idul Fitri tuh kayak event gede per tahun gitu kan. Nah di Jepang tuh nggak kayak gitu, karena kita minoritas, jadi nggak ada vibesnya gitu. Kalau mau ngerasain vibes lebarannya pas palingin ke masjid gitu. Kayak biasa kan di sini kan kayak tiap malam Idul Fitri kan ada takbiran, bocah-bocah keliling-keliling kemana gitu, pawai. Di Jepang nggak ada. Jadi paling habis pulang kerja terus ke masjid, ya udah kita takbiran di dalam masjid gitu. Jadi pun nggak disuarakan gitu. Di dalam. Tapi yang ada lebaran itu kayaknya cuma di Indonesia ya. Aku beberapa kali keliling Dunia. Indonesia. Oh. Itu kayaknya cuma di Indonesia. Negara-negara lain emang ada ya? Kayaknya nggak ada ya. Arab aja aku kemarin tanya. Yang itu yang pernah umroh terus dia umroh Ramadan di sana terus lebaran itu nggak ada dengar cuma sholat Id selesai gitu. Berarti Itu di Arab aja kayak gitu. berarti itu culture Indonesia. Apa mungkin kasus Jawa saja? Wah, di aku juga. Jadi dia juga. Makassar juga kan? Makassar juga. Sama. Satu Indonesia. Oh berarti Indonesia. Jadi culture. Satu. Jadi pas ke Jepang jadi berasa banget gitu ya nggak ada yang Kayak sepi apa kayak ya hari biasa gitu loh. Terus pas tahun pertama kedua kan aku jatuh pas lebarannya nggak ada libur itu, nggak pas dengan libur yang di sana. Nggak tanggal merah ya? Nggak tanggal merah mas. Jadi ya udah tetap kerja. Lu nggak sholat Id? Nggak sholat Id. Karena waktu itu aku tinggalnya di jauh dari masjid. Nanti pas makan siang baru aku hal yang wajib itu aku video call sama keluarga gitu. Ya kan momen bareng gitu kan. Jadi video call kayak tanya apa kabar terus saling minta maaf kalau di budaya Indonesia kan minta maaf gitu. Sungkemnya online tuh ya? Iya, dengan kata-kata dong nggak sungkem. Kamu nangis dia? Ya, puncak sedihnya tuh pas malam takbiran apa Pas sholat Id? Pas malam takbiran sih puncaknya. Jadi Puncaknya itu kan. nah, itu kayak kita kan buka Instagram gitu kan banyak nih di sosmed FYP yang dengar bunyi takbir apa segala macam itu kayak tisu. keinget gitu. Belum. Ya kayak keinget aja kayak udah besok udah lebarannya gitu. Pasti teman-teman atau keluarga pada nyiapin baju baru lah atau lagi masak-masak ketupat, terus opor ayam gitu kan. Di sini kayak ya udah nggak ada gitu, biasa aja. Padahal di sana mah enggak juga ya. Enggak ngapa-ngapain, ya tidur gitu. Enggak ngapa-ngapain. Jadi yang kita bikin itu sebenarnya enggak gitu. Tapi berapa tahun jadi Bang Taib? Berapa tahun ya? Aku dari
kalau dihitung lagi lebaran 19, 20, 21, 22, 23. 5. Berarti kan katanya udah di Makassar, Dit. Tapi pas malam takbirannya. Oh iya, berarti sampai 4 kali 4 lebaran kali. aja. Kalau puasa kan kemarin 5 kali. 5 kali. Karena aku pulangnya pas malam takbiran aku udah nyampe Makassar. Tapi iya sih Dil, aku relate sih. Mungkin yang lain-lain anak-anak perantau ini anak perantau semua kan. Ya, kalau Tapi kalian pernah nggak pulang nggak sih? Enggak sih. Kalau hari raya aku mesti pulang sih, cuman kalau pas hari Idul Adha aku pernah nggak pulang. Oh, kalau Idul Adha mah seneng aku, Daging. dapat daging. Jadi aku relate sih Dil, maksudnya kayak Kamu pernah nggak pulang juga? pernah Lebaran? pernah. Berapa? Sekali apa ya? Enggak, 3 kali. Waktu itu waktu masih di Jogja. 3 kali di Jogja, 3 kali di Jogja, terus sekali di Solo. Tahun pertama di Solo aku nggak pulang. Nah itu di tahun pertama aja sih aku ngerasa gitu. Jadi yang sama Fadil bilang tadi tuh di puncak-puncak sedihnya itu yang Pas malam takbiran, takbiran. ya? Entah kenapa kita kesuges atau apa gitu ya. Jadi mungkin karena udah terbiasa Biasa dari kecil waktu di gitu rumah, dari kecil waktu di rumah kita ngapain gitu, ngumpul-ngumpul di rumah gitu kan. Walaupun kita nggak ngapa-ngapain, cuman ngelihat kegiatan orang-orang rumah tuh kita Ya kayak mama lagi masak di belakang gitu. sedih gitu kan. Apalagi kemarin bener-bener sendirian Mas. Di sini. Tapi udah Udah biasa. gitu. Gitu. Ya udah gitu ya. Nah, kenapa nggak pulang? Aku nggak pulang karena kemarin baru aja pulang. Tapi pas nggak lebaran. Iya betul. Kan tahun kemarin kapan sih kita lebaran Mas? Pas 1 Syawal kayaknya. Pasti Habis Ramadan kan? Iya. Betul benar. sih. Iya. Terus di Jepang juga habis Ramadan ya? Iya pasti. Satu Syawal sama. Mau kamu tanya. Sana Masehi kan? Masehi apa Hijriah sana? Ya Masehi no. Cuma kan Islamnya pakai Hijri. April apa? Mei. Mei. Nah Mei itu posisinya aku baru ini kan Nyampe keterima di Solo tuh Februari. Tapi di Solonya udah dari Januari apa gitulah. Nah itu pulang lagi kan nanggung, tiketnya lumayan gitu. Itu makanya nggak pulang. Aku ini apa? Ini Mas Bayu. Apa Mas? Mas Bayu kan ngerantau juga kan waktu masih kuliah? Iya ngerantau dan aku lebaran nggak pulang seumur hidup sampai sekarang ini baru sekali. Terus berasa banget kan sedih kan pasti kan? Menyesal kenapa nggak pulang itu. Nah itu kan kata-kata itu pas COVID. Jadi kena propaganda pemerintah dan kena konspirasi global ya, dan kita percaya kan tahun 2020 Ya kan itu kan lockdown itu ya. lockdownnya itu jadi nggak pulang terus rasanya padahal udah di sini udah punya keluarga kan tapi kan beda banget aku belum pernah lebaran di sini selama kuliah sama seumur hidup dan berkeluarga itu jadi aku kesini tuh paling udah H plus liburan selesai liburan anak-anak selesai baru kesini jadi kan udah hilang jadi belum pernah makanya kerasa banget ininya terus ya cuma via video call gitu dan akhirnya pulang itu pas Idul Adha pas COVID itu misal nih kena propaganda itu. Jadi sebenarnya COVID itu ada nggak sih? Oh iya. Jadi gini teorinya. Jangan. Tapi kenapa ya kita harus pulang pas lebaran? Karena momen iya budaya deh. Karena momen. iya. Berarti Indonesia aja gitu. Iya. Iya ada mudik kan Indonesia aja. Jepang Malaysia ya mungkin ya. Iya kalau Malaysia iya. Masih mirip ya. Mirip banget. Kalau aku sih nggak tahu ya. Keluar negeri. Tapi kalau orang luar negeri kayak Natalan itu juga kayaknya pada pulang deh. Pulang kampung. Lebih pulang ke kumpul. Kalau kumpul iya. Ya berarti hari rayanya momentum. Berarti momen kebersamaan keluarga aja gitu ya. Mungkin karena sibuk kerja terus momen lebaran liburnya panjang libur gitu ya. panjang dan mungkin dimanfaatin. Ada THR. Makanya kalau di Indonesia kan iya, maksudnya pemerintah kan memfasilitasi itu dan ada aturan THR dan sebagainya gitu. Kalau di Jepang berarti nggak ada ya? Nggak ada. Kalau THR lebaran nggak ada. Tapi ada THR lainnya.
lebih ke bonus atau apa sih hari-hari tertentu gitu. Itu hari apa tuh? Akhir awal tahun, memasuki tahun baru itu kadang bonus tahunan. Iya. Tahunan terus loyalitas terus kayak kan di Jepang itu ada namanya budaya ini nomikai gitu. Jadi kayak kita di suatu perusahaan misalnya ada proyek tertentu, kita selesai proyek itu ya kita baru kita minum-minum gitu loh bareng sama teman-teman kerja kita. Minumnya apa? Sake ini kan teh kan. Sake. Bir gitu. Ginastel. Tidak ada kamu. Lemon tea ada. Merayakan itu. Jadi kan kalau misalnya di konteksnya di dalam pekerjaan kita ya ngobrolnya seputar pekerjaan gitu kan nggak yang lain. Tapi ketika di nomikai, gitu baru mendekatkan diri ke teman-teman rekan kerja gitu. Bisa bertanya hal yang personal atau apa macam. Itu pas di nomikai itu. Lebarannya berasa itu kali ya. Karena ngumpul-ngumpulnya itu ya. Nanti teman-teman kerja, sama keluarga. Orang yang paling dikangenin nggak pulang siapa nih? Pas di Jepang. Iya. Aku udah di Kenapa semuanya? Kok bisa begitu? Yo, siapa lagi sih kalau bukan mama? Yang kangen. Sama temen itu nggak ya? Ya teman-teman juga pasti kangen. Aku kangen banget. Bisa ya kalau mereka kadang buat story lagi ngumpul atau hangout bareng-bareng gitu kan kayak bukber gitu ya? Bukber kayak wah aku nggak ada di sana gitu. Tapi apa yang membuat bertahan gitu? Apa 5 ya? tahun. Iya, kenapa nggak pulang gitu? Karena Aku 3 tahun aja lah. karena apa ya? Jepang itu salah satu negeri impian ya yang aku pengen datangi sejak kecil gitu. Dulu kan aku suka nonton Naruto, Doraemon gitu kan. Jadi kayak pengen deh nanti ke Jepang gitu. Entah itu untuk kerja atau kuliah gitu. Dan alhamdulillah aku dikasih rezeki ke sana ke Jepang ya. Aku senang excited gitu kan bisa nyampe ke negara impianku gitu. Dan aku ngerasa aku pengen berjuang di sini gitu loh. Jadi kan kita kan ada tujuan yang ingin dicapai gitu kan. Nah, untuk menggapai tujuan pasti ada hal yang harus dikorbankan gitu kan. Nah, aku mungkin memilih Mengorbankan keluarga. bukan momentum bersama keluarga. Itu. Keluarga yang mengorbankan Fadil itu keluarganya. Enggak, aku Seperti kayak itu, gitu. ya udah aku berkorban kayak merelakan beberapa momentum yang nggak bisa aku dapetin demi menggapai tujuan gitu. Terus Jepang itu dari sebelum berangkat, maksudnya jadi negara impian, terus kamu di sana sesuai ekspektasi nggak? Jepang Ternyata kayak gini doang, nggak? Atau ada beberapa hal yang nggak aku duga dan ada beberapa yang melebihi ekspektasi gitu. Tapi kebanyakan nggak sesuai ekspektasi. nggak sesuai. Dulu kamu bayangannya Doraemon ada Iya. Nobita gitu ya. Kamu nggak gitu-gitu. ketemu di sana ya. Ternyata nggak ada. Jadi benar-benar kehidupannya berbeda di sana. Apa itu? Apa? Mungkin dari pertama yang itu ya orang-orangnya. Kan kita kan makhluk sosial kan, jadi ketemu sama orang. Jadi cara kita interaksi dengan orang Jepang dengan Indonesia itu beda gitu. Ketika kita berinteraksi dengan orang Jepang itu pasti menampakkan wajahnya yang terbaik gitu loh. Enggak, jadi kayak di Jepang itu ada namanya tatemae sama honne gitu. Nah, tatemae itu kayak wajah yang kita perlihatkan ke dunia gitu. Ya kayak fake lah gitu. Terus dengan honne itu yang aslinya orang Jepang gitu. Jadi misalnya kayak kita buat makanan gitu kan rasanya mungkin agak aneh tapi dia tetap bilang oh ini enak banget gitu loh. Padahal maksudnya nggak itu gitu. Berarti lebih ke menghargai. Orang Jepang bermuka dulu. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Dan itu hampir semua orang Jepang yang ketemu seperti itu. Jadi makanya ketika orang asing ke Jepang dengan liburan, itu kayak suka banget karena dari servisnya, cara bicaranya, cara memperlakukannya itu benar-benar bagus banget tuh. Tapi ketika kita tahu masuk di baliknya itu, ya udah kita nggak, oh ternyata kayak gitu. Berarti Jawa ini emang ini Jepang ya? Kan orang Jawa kan sungkan dan apa kurang jujur sama diri sendiri. Iya. Ya karena mungkin dulu ada ini ya, ada sejarah yang jajahannya Jepang itu masih Jawa kan ya? Jawa kan awal ini mungkin budaya itu terbawa. Mungkin ya. Tapi itu nggak menghargai bukan ya? Justru mungkin mereka untuk menghargai. Niatnya untuk menghargai. Ini positif kan? Iya. Tergantung cara orang memandang sih. Ya Fadil
Om Raden tuh buruk. Kalau aku di beberapa momentum ya positif sih, bagus. Positif ya. Jadi kayak kita menjaga perasaan orang lain gitu. Oh. Tapi untuk diri Mengesampingkan diri sendiri. Iya. Nah, tapi untuk lebih ke mungkin pertemanan lebih deep sama mereka ya mungkin sedikit susah gitu. Oh, karena mereka palsu. Fadil juga mungkin gitu kan sebaliknya. Sekarang kayak gitu. Gimana? Mas, kita nggak tahu mas. Berarti Haruka JKT48 tuh pas Nah. dia ke Indonesia dia jadi apa adanya. Bisa gitu. Tahu kan Haruka? JKT48. Idol kan. I want you. I need you. Kemarin nyari. Sekarang JKT. Iya ya, gitu ya berarti ya dia. Semua. Itu maksudnya diakui juga sama orang-orang Jepang. Kalau Iya, emang mereka punya diakui. kebiasaan itu ya. Dan didikannya berarti kayak gitu kan, maksudnya harus sopan, harus Iya. ramah. Pembentukan karakternya seperti dari, itu. Oh. dari pendidikannya itu kalau semuanya. Jadi pasti kalau kita ketemu kayak misalnya aku kan awal-awal kan nggak bisa bahasa Jepang gitu kan. Pasti Iya. tapi ketika aku ngobrol sama mereka pasti dia bilang Nihongo Jouzu desu ne gitu. Kamu Apa itu? bagus banget bahasa Jepangnya gitu. Padahal itu ya masih sekelas anak SD gitu loh. Tapi Ah. dia memujinya berlebihan gitu. Wah. Jadi kayak apa sih? Kalau dalam Islam dikasih pasir tuh mulutnya. Iya betul tuh. Iya, kalau memuji berlebihan. Oh. Kasih pasir. Iya, coba besok tanya ya. Edisi besok kan ada Oh, iya. Ustadz itu ya. Staf bejo ya. Oh. Berarti di sana kalau Lebaran nggak ada libur juga ya? Udah ya. Gak ada mas. Jadi kecuali lebarannya pas di hari liburnya Jepang. Gitu. Kalau perayaan berarti kalau kita lihat TV pas hari raya kan kadang ada siaran langsung dari Jepang, KBRI itu berarti cuma hanya di situ doang. Iya di paling di masjid atau apa ya. Terus tahun berapa ya yang ini tahun ke 2022 kalau misalnya itu kan lebarannya pas juga hari liburnya Jepang gitu kan yang Golden Week itu. Iya. Jadi karena di masjid itu nggak ketampung masyarakatnya jadi kita menyewa ini convention hall. Enggak convention hall. Kuil. Jadi aula. kayak aula gitu. Oh ya. Itu untuk sholat gitu. Soalnya ada memprediksi yang datang banyak karena Iya, libur. karena pas libur gitu. Karena kecuali kalau jatuh lebarannya pas hari kerja itu pasti sedikit kan. Itu lebaran paling nyenengin berarti ya dari 4 tahun itu. Enggak sih. Aku lebih nih yang pas bareng-bareng aja gitu. Nggak ada Nah, yang iya, kan yang 1-2 kan nggak lebaran. Terus yang 2002 Nah, 2020 1 2 itu kan lagi rame gitu. Saya udah distrikkan gitu. Oke. Pas COVID lebaran di sana gimana dia? Sana kan bentar nggak sih? Cuma sana justru pas covid aku nggak di kota yang ada masjidnya jadi aku nggak lebaran. Nggak. Kerja nggak ya? Tetap kan bukan hari libur nasional Jepang. jadi Iya tapi kan ada itu COVID. kan, COVID kan itu kan sedunia kan, maksudnya hebohnya tuh nggak di Indonesia doang. tapi mereka Isu itu. kelarnya. Soalnya langsung menutup kan? Iya. Lockdown 2020 Maret itu kan COVID pertama di Jepang Cina. masuk ke Yokohama. Oh, di Jepang ada. Yokohama itu langsung Jepang langsung lockdown gitu. Jadi yang ada di Jepang nggak boleh keluar, yang di luar Jepang nggak boleh masuk. Indonesia masih boleh. Boleh. Perlu. Iya, ada. Kan nambah ini. APBN, APBD. Dari vaksin. Lebaran. Jadi COVID nih. Jadi konspirasinya? Iya. Ada apa enggak sih sebenarnya? Kayaknya nggak ada. Di sana tuh ada nggak sih orang yang percaya itu kayak saudara sini ada COVID ya? Apa itu COVID? Percaya banget sih. Percaya. Jadi pada pakai masker di sana. Iya. Jadi orang Jepang itu ketika ada pengumuman dari kayak Kemenkes gitu di sini kan, pemerintah Jepang, ya semua warga masyarakat langsung patuh gitu loh. Langsung ambil jarak. Social distancing, terus pakai masker. Terus Kerjanya tetap, tapi di beberapa kasus kan COVID itu Jepang salah satu yang terdampak ekonominya gitu kan. Jadi banyak teman-teman atau bahkan orang Jepang sendiri yang dari segi gaji turun dia mas. Jadi jam kerjanya itu dikurangin. Karena dibatasi gitu kan pertemuannya kan. Iya. Di on off gitu ya. Dia On off. ada yang seminggu cuma 3 hari kerja, 2 hari kerja. Buat ngambil jarak gitu ya. Iya. Kayak gitu. Dan itu masa-masa yang berat juga.
di Jepang. Fadil salah satu yang terdampak ya kan? Salah satu yang terdampak. Dan beberapa temanku yang di cut off gitu. Karena pengurangan karyawan kan, jadi karena pemasukan perusahaannya menurun, jadinya kita harus mengurangi karyawan. Itu pas COVID pulang ke Indonesia. Terus pas COVID boleh pulang ke Indonesia. Tahun kemarin dia. Oh iya. Enggak bisa keluar. Berarti dia nggak ada pemasukan, tapi dia harus stay di Jepang. Tabungannya banyak nih. Apanya? Tabungannya. Itu udah transfer ke rumah ya tiap bulan. Tapi lumayan berat loh pas COVID itu. Jadi banyak teman-teman yang biasanya kan seminggu 6 hari kerja, 5 hari kerja. Terus pas COVID kan cuma 3 hari kerja. Setengahnya gitu ya. Setengahnya gitu. Jadi pas gajiannya ya udah setengah dari biasanya gitu. Jadi Oh, dipotong juga itu. ya kan sesuai dengan kita dibayar jam kerja. Iya. Kayak kita kan sistemnya dibayar ini jam kerja gitu. Jadi ketika jam kerjanya menurun, ya udah segitu. Jadi banyak solusinya, banyak teman-teman atau aku sendiri yang nyari part time gitu, arbaito gitu di tempat lain. Tapi ada. Alhamdulillahnya ada. Tetap ada yang buka ya? Ada, tapi ya tetap dibatasi. Ada part-time. Part time ini Jaga PS. bukan Jaga kayak PS. di Warnet? minimarket. Oh. Mbak kasir Alfamart. Ya, sering lihat di Seven- film-film waktu itu. 7-Eleven, apa? Di sana nggak ada Iya, Alfamart ya? kayak gitu. Lawson. Masa Iya, nggak? saya juga. Lawson ada. Lawson Terus ada. Terus kayak di restoran, aku paling sukanya di restoran ini Yoshinoya atau Udeng. Odeng. Sering lihat aku tuh. Gitu-gitu. Sering apa? Sering lihat ini di kerja part time. Kan di sini misalnya kayak Indo, Alfa itu kan mereka kan kayak pekerjanya kan yang nggak part time gitu loh. Di sana kan gampang nyari pekerjaan. Part time? Oh, di sana banyak banget part time. Kalau mau nyari kerja sana gampang banget. Sebenarnya Part-time. gampang. Gampang banget emang. Yang Gaji penting itu berapa sih, Dil? kalau gaji part time setahu gue pas jadi waiters gitu 900 yen per jam. 900 Per jam. 800 sampai 900 per jam. Fadil sejam kan? Sejam kan 1000 kan? Itu karena aku di ini Di full. perusahaan. Di sana. Karena kalau part time kan sistemnya kita nggak kontrak atau apa kan. Yang penting ketika jam segini Dia masuk, dia dibayar. Ya kayak gitu. Nggak ada kepastian juga. Masuk nggak bayar. Dan dibatasi sama pemerintah kan. Jadi sehari cuma 4 jam gitu. Oh, berarti kayak Australia ya? Australia yang aku baca-baca justru lebih dari itu. Australia kan paling tinggi kan, Mas? Dia paling tinggi di dunia Enggak, jamnya? kerjanya. Oh iya. Di Jepang itu seminggu 28 jam. Kalau dibagi 7 kan 4 jam. Kalau di Australia 38 jam. Oh. Kita berapa nih? Itu kan part time. Oh, part time. Part time. Full time. Full time berapa full time? Kalau full time-nya ya lebih dari itu, tergantung skill atau pengalaman gitu kan. Kalau aku sendiri karena statusnya magang ya dibayar 1.000 per jam. 1000 per jam berapa rupiah? Ya dulu kursnya kan 120, berarti 125. 120.000, Mas. Masa itu? 120.000 per jam loh, per jam loh. Iya. Itu Jakarta Jakarta aja sehari kayaknya nggak segitu deh UMR-nya. yang lebih 5 Iya, juta. Kalau sehari ya? 4 jutaan. Iya sih. 1,5 lah. Tapi hitungannya kecil banget itu. Oh, di situ. Paling kecil ya. Paling kecil itu. Enggak paling kecil, Pak. Di bawah UMR lah. Jadi kalau ke sana kerja part time itu malah asik ya? Malah asiknya. Jadi ada teman-teman yang sekolah bahasa Jepang itu dia ketika selesai sekolah dia nyari part time gitu. Part time 4 jam, dia dapat 120 kali 4. 900. Udah 100 kali 4. Seribuan yang Fadil pun. Yang 900-an. Oh iya. Kalau part time kan 900, jadi 100.000 lah per jam. Yo. 400.000 per hari. 3.600. Di sana makan berapa? Satu kali makan ya 700 yen berarti 70.000. Nggak jadi lah. 100.000 dapat 100.000 makan 70.000. 700.000. 700 Yen, Mas. 700 kan yen. 900 tadi ya. 1.000 kan. 70.000. Berarti Iya, itu masih mas 3.600 terus buat makan katakanlah makan dua kali lah ya. 1.400. Ini boros-boros apa hemat-hematnya nih? itu boros apa hemat? 700 hemat apa boros? Hemat boros itu Mas. Oh, boros. Oh, Karena ada kan- yang ada yang 500.000, 500 yen ada.
Ada. Odeng ya palingnya. Paling aku nggak makan Terus kan mau gitu. Nyampe banget dong. onigiri 150-an. Oh. Onigiri mah gitu. Itu mah 3 kali. 3 kali onigiri. Nah itu Kenyang nggak? Tuh, Itu 3 kali onigiri, nggak 1 bisa. onigiri aja nggak kenyang. nggak bisa aku makan onigiri ini kecilnya. Kecil. Untuk orang Jepang ya cukup, tapi untuk kita Indonesia kayaknya kurang banget. Iya nasi kan soalnya kita. Ah. Iya. Kurang Kalau banget. protein ikan itu Ayo ada kayak Ikan. ikan. sushi, salmon mahal sih. Yang paling mahal apa sih makanan? Wagyu. Wagyu. Tetap wagyu. Itu lagi yang 700 yen tadi. Enggak. Waduh, itu 200 ya. Wagyu 700 kan nggak ada 100.000 berarti. Wagyu A5 lah gitu kan. Enggak. Emang kalau wagyu amat berapa segini ya? Amat. Iya, dia. Kalau A5 Kalau A5 lebih gede lebih dikit. kecil deh. Oh iya, kalau hitungan kertas kan. Oh iya, itu Iya. nggak standar Lebih kertas. kecil. Oh gitu. Oh iya, aku bilang kayak gitu. Emang gak kayak kertas ya? Harusnya sih iya sih. Iya, ya, harusnya ya. Iya. Kalau A1 berarti gede. A1 tuh lebih. Itu mesti satu tuh. Kalau beli wagyu gitu. Wagyu berapa? A1. Datang bapaknya bawa gini nih. Gak pakai piring gini bapaknya. Gitu. Balik lagi ke lebaran. Balik ke lebaran. Lebaran berarti kalau libur habis sholat terus ngapain? Jadi Kalau libur, kalau pas libur aja, kalau pas merayakan kan. libur Itu yang 2023 itu. 22. Jadi Ah, 22. yo aku biasa ke masjid, sholat dengar ceramah, sholat id terus dengar ceramah, habis itu ya ke teman-teman yang lain. Berarti tata caranya sama sholat Sama. Id ya? Sama. Nah, jadi sebelum lebaran juga kita udah bikin janji gitu kan. Ah, Kayak kita masak-masak di rumahnya ini yuk gitu. oh belum ada masak-masak terus silaturahim kan enggak? Iya, kayak gitu silaturahim. Terus kamu ngasih ini ampo apa sih? Bahasa lebaran apa? THR, Ampam. Ampam. Kok apa sih? ampam. THR. THR apa? Fitrah. Oh gitu. Oh. Bahasa Islamnya, bahasa Islamnya. Bukan bahasa Islamnya. Ya ini Bahasa zakat, Solonya. zakat. Bahasa Solonya. Enggak. Oh. Itu deh anak kecil anak kecil. Oh iya. Kan di sini kan ada budaya itu. Iya, iya, Di iya. Jepang ada. Nah, fun fact-nya ada mas. Ada ya? Ada bocil-bocil gitu. Oh. Tapi nggak lebaran. Pas event-event tertentu aja kayak awal tahun gitu. Mereka ngapain? Ya itu bisa anak kecil nyari apa ke perusahaan-perusahaan malah bukan ke rumah, ke perusahaan, ke teman-teman tetangganya atau segala macam ya minta uang gitu. Itu anak kecil tuh. Anak Jepang. kecil, iya SD kecil. Ya paling Sebenarnya bukan emang apa sih bahasa halusnya tuh Minta-minta. nasional gitu. bukan enggak, jadi emang bocil-bocil. Homeless gitu maksud lo? Iya. Tunawisma. Berarti Iya. habis tahun barunan. Iya tahun baru nah. Oh. Cuma sekarang itu udah jarang banget. Udah sih. jarang. Oh, Nah iya. itu kalau pas lebaran, maksudnya teman Indonesia yang sudah punya anak di sana itu nggak ada. Oh, sepengalamanku nggak ada sih mas. Terus ngasih ampo itu nggak ada. Oh nggak ada. Oh di kamu ngasih ampo nggak sih? Enggak ampo sih. Fitrah Fitrah gitu. Ngasih mas. Ngasih. di Makassar? Ngasih. Ngasih. Karena aku yang termasuk yang minta. Malah dari cerita kemarin kayaknya aku lebih mainstream deh mas. Apa? Dia kayak kenal nggak kenal tuh dikasih gitu loh kalau main ke rumah sama bapakku. Berarti kayak di sini di Solo. Iya. Di Solo itu tetangga-tetangga yang anak kecil. Oh, dikasih. Udah minta. Jadi kalau main ke rumah ya dikasih. 2000. Siapapun itu. Iya, 2000 tapi dia nggak tahu isinya berapa. 2000. Pakai amplop. Oh pakai amplop nggak Iya, langsung. ampau-ampau itu loh. Ampau. Mau lebaran 2000. Sekarang kamu ngasih mau dikasih? Alhamdulillah ngasih. Berapa nih? Spill Ya, dong, Kak. cukup. Ya semampuku lah. Ya. Nominal paling gede di Indonesia berapa ya sih? Paling gede itu. Itu berapa anak nanti berapa cacat jiwa yang Oh, ini iya. udah ada? Ya karena aku cuma mikirin keponakanku ya. Ya keponakanku. Aku punya 12 ponakan sama satu cucu. Masih. Aku kalau Kamu anak pertama belum? udah dari tahun kemarin mas. Kalau ponakan kayaknya enggak deh mas. Oh. Banyak banget mas. Hah? Banyak ponakan. Ponakan kan kamu anak pertama. Kok Iya maksudku anak kalau pertama? masih ponakan. Enggak maksudku Oh. anak dari sepupu-sepupu. Oh. Kalau itu banyak banget. 40 ada. Banyak banget juga. Sumpah. Aku Banyak masih banget. aku. Ya. Ya. Sedih dong. Sedih dong. Ya, tapi kadang Mas Bayu kan ngasih apa? Baju gitu-gitu kan. Ya oleh-oleh itu jatuhnya bukan ini. Tapi itu kan setelah ini kali.
setelah Lebaran? Enggak lah. Enggak. Ini pas misal pulang dari Solo gitu. Oh. Terus pulang kan pada mudik tuh itu oleh-oleh sebenarnya. Jadi semua tapi dibeli gitu. Ya yang nggak semua seperantara. Biasanya yang ya ini kan ada dua ininya yang barengan gitu terus itu. Ya hampir semua sih. Semua kan tapi keluarga deket anaknya. Oh iya. Kenapa kita harus ngasih ya? Iya, itu kenapa kita harus ngasih fitrah sih? Kenapa? Itu sejak kapan tradisi? Tradisi kayaknya. Iya, itu salah satu tradisi yang Harus saya di- kurang suka. Harus yang dihilangkan. Kalau soal kumpul-kumpul habis itu masak ketupat segala macam nggak apa-apa ya, itu ya seneng ya. Ini kok ada minta-minta itu? Itu apa sih? mendidik anak-anak untuk ini, mendidik anak-anak untuk minta. Iya, Mungkin ya. apa bahasanya bermental miskin gitu ya. Soalnya Satunya Tapi ada banyak konten yang ini apa sekarang ini Apa? calon investor. Investor. Iya, investor. Anaknya dilus-lus ini calon investor. saya mau Lebaran ya. Iya. mau lebaran. Dan itu nggak tahu itu ya pendidikan yang bagus atau enggak. Ya biarin aja lah. Kita nggak usah mikirin. Sama-sama mikirin itu. Kembali ke Jepang. Kembali ke Jepang. Jadi pas Lebaran misalnya biasanya masak apa dia? Apa berusaha untuk masak kelontong juga, cepat sayur juga? Kita sama teman-temanku juga inisiatif ingin memeriahkan vibes lebaran gitu kan. Iya. Membentuk vibes lebaran. Jadi ya kita pesan ketupat, terus kita pesan ayam, potong-potong ayam, terus bakar-bakar sate, kambing gitu Ketupat kan, belinya sapi. di mana? Ada. Ada di ada namanya toko apa ya, kayak toko sembako lah yang diimpor dari Indonesia gitu. Gatsu gitu namanya. Sari Raya bukan? Ya aku sebut nggak bukan Sari Raya. Hah? Sari ya? Sari Raya. Sari Raya. Macam Ya apa? di Instagram ada itu. Nama brandnya itu. Di sana udah lengkap bumbunya, mulai dari kecap, bawang merah, bawang putih, segala macam. Dari Indonesia gitu. Dari Indonesia. Beneran pakai janur gitu. Apa janur? Ketupatnya pakai. Oh, ketupatnya itu. Jadi kayak beras, kayak beras terus dikasih plastik gitu, dalam plastik. Dari plastik dia nggak dari daun kelapa. Iya, enggak. kan? Terus tinggal direbus. Simple banget. Itu bener nasi dibungkus ya. Iya, pokoknya bentuknya kayak beras, mas, beras dalam plastik gitu. Terus aku tinggal ngerebus aja. Lontong. Nah itu buat sendiri aja lah. Lontong. Kalau di sini kan lontong. Lontong kan benar. lontong dibungkus Kan dan ada- bisa. Ada. Di aku nasi juga. yang jual sate ada yang kayak gitu loh mas. Bungkus plastik. Jadi tinggal direbus aja, kan simple. Kalau di sini ketupat kan pakai Jangan yang janur. di tempat tuh itu orang Jepang. Mungkin. Terus bumbunya nggak yang bawang yang terpisah gitu, tapi yang udah jadi. Oh. Yang opor itu, Langsung. yang udah jadi. Bumbu instan Ada banyak. Aku sering pakai itu. dari Indonesia. Dari Indonesia. Dari Indo. Rempah-rempahnya ya. Dari Indofood. Jadi ada rasa rawon, bakso, Soto ada soto. soto ada. Berarti Indomie ada Indomie ya berarti. Indomie banyak. Soto ada coto ada coto. Coto ada. Soto ada. Itu ya itu beli di itu. Coto Iya, mate. di toko saya raya itu. Bisa raya itu Mahal berarti ya? ya. Bawang putihnya itu 800 yen per kilo. Wah. 80.000 per kilo. Itu mahal. Sama. Kilo. Nah, kalau lagi mahal segitu. Kalau lebaran tuh harga pada naik apa turun sih? Ya, naik lah. Naik ya? Naik lah. Santai dong. Ngegas Kalau nih. cowok lagi kayak gitu ya. Jadi hukum ekonomi itu. Pertanian itu ngomongin pertanian. Demand and supply. Gimana supply? Ketika demandnya tinggi. Maka nggak sah aja. Terus kamu kemarin baru pulang tahun kemarin 2024. Tiga. Oh 2023. Lalu kamu lebaran 2023 Tiga. di Makassar. Iya, di Makassar. Oh beda lebaran di Makassar sama Jadinya Bedanya itu lebih ini. Lebih berisik di sini. Jadi kan aku aku pernah lebaran di sini. Hah? Pernah lah. Pernah? Di sini di sini. Oh Di sini Indonesia maksudnya. Indonesia. Oh iya, udah pernah. Di Indonesia. Jawa, Di sini. Oh, Jawa belum. Kan kita lagi membandingkan Makassar. dengan sama sini itu berarti Solo dong, bukan Indonesia. Iya, Kan kan Makassar kota. Iya. Bandingannya juga harus kota. Iya. Emang Solo bukan kota? Apa sih? Solo yang kota. Kota. Ini perbandingannya Jepang sama Makassar. Bukan. Oh, bukan. Jepang sama Solo. Makassar sama Ini kan Jepang sama Makassar sama Solo. Bingung beneran loh dia. Iya. Bingung beneran loh Emang dia. iya apa? Jangan digituin mas.
Jadi gini. Em kan habis kemarin pulang 2023 ke Makassar dari Jepang. Terus pertanyaannya kan apa perbandingan Lebaran di Makassar sama di sini gitu. Kan belum Lebaran di sini. Nah itu jawabannya harusnya itu dari awal. Biar Makanya Mas Bayu nanya, emang kamu pernah Lebaran sini gitu katanya. itu pernah jebakan sini. Gue Evannya nggak pulang kemarin gitu. Idul Adha tapi itu. Idul Adha itu. Idul Adha. Nggak balik. Di sana lebih berisik. Di Makassar. Sini maksudnya lebih musik. Di Indonesia. Makassar. Hah? Yang mana yang berisik gitu? Yang mana yang berisik? Ya pokoknya ketika gue setelah beberapa tahun nggak pulang gitu, terus pas pulang vibes Lebaran tuh kayak kerasa banget tuh, berisik gitu kayak masjid, apa takbiran di mana-mana gitu kan, bocah-bocah larian segala macam gitu. Bocah-bocah bocil. Tapi itu yang bikin senang tuh itu sih. Iya. Jadi pas aku dari penerbangan Makassar ke Jakarta. Bener-bener pas takbiran dia datang. Iya benar-benar pas malam takbiran. Baru kamu turun pesawat langsung Allah. Yang kecil. Oh di pesawat kan ada ini Mas, ada apa? Ada LED Layar gitu, tuh. ada layar tuh, Tapi terus ada kebanyakan earphone mati. tuh. Wah, pas kena mati kali ini. Itu pas mati. Itu Ada nggak? Aku tidur. Aduknya nggak? Oh tidur. Dia kan nyetel ini udah ya, nyetel takbir ya. Jadi pas dari Jakarta ke Makassar kan, terus Makassar dari bandara ke rumah gue kan naik Taksi, gokar gitu. iya. Jadi ke nice. nggak nangis sih. Senang itu, senang. Senang gitu. Seneng nangis bisa kan? Terharu. Jadi kayak wah aku udah di Indonesia nih gitu. Tapi balik lagi dah ke Tapi depan. itu capek hilang. Totong makanan Ya kan kangen. Tapi ada orang ini loh apa yang nggak suka orang introvert mungkin ya. Iya. Nggak suka keramaian gitu. Iya. Ada nggak ya? Ada. Mas Bayu. Aku suka. Aku suka ya. Berarti tapi kadang-kadang aja kan. Maksudnya nggak selalu suka kan. Aku juga pernah deal, tapi nggak dari luar negeri. Jadi Aku pulang pas malam takbiran. Malam takbiran banget. Dan itu malam takbiran itu aku di jalan. Yang mana kalau dari Pontianak ke Singkawang itu kan 4 jam ya. sekitar 4 jaman kan. Jadi pas aku nyampe sana, vibes-nya udah hilang. Udah hilang. Iya, takbiran aku di jalan, rame-rame di jalan. Terus mamaku udah tidur, ayahku biasanya begadang kan. Jadi ayahku, terus adikku, adik-adikku pada tidur, ya udah. Gitu. Sampai besok aku nggak tidur tuh. Puasa. Lebaran apa? Sholat Id itu. Ya udah, itu baru. Jadi aku melewatkan malam takbiran itu. Yang Pak Adil kan dari bandara ke rumah tuh dekat berarti. Oh, sejam lebih. Oh, sejam. Jauh. Ini nyampainya itu jam 11 malam. 11 malam. Jadi udah pada istirahat menyiapkan buat besok. Ya iya, gitu. Oh nggak pernah dong. Kamu sekali ini ceritanya kemarin tuh kayak. Enggak, pulang pas takbiran. Terus mahasiswa kan lumayan aktivis lah ya, lumayan aktivis terus nyelesain Ramadan tuh di kampus. Jadi pulang itu habis buka selesai terus baru pulang. Jadi sayup-sayup itu pakai motor aku. Terus, tapi udah ramai banget di jalan. Iya. Karena biar kan kan macet. Arak-arakan ya. Macet ya. Untung pakai motor itu jadi bisa gini-gini. Ya, terus sampai jam berapa tuh? Jam 9 jam 10-an. Oh, Masih rame. Jam situ. Di tempat itu sampai subuh mesti kalau takbiran. Jadi kumandang takbir itu dari maghrib itu sampai idul sholat. Ada aja yang ini. Itu orang apa flash disk Mas? Orang. Bukan Bukan apa. Jadi siapa tahu. yang remaja itu biasanya bagi akad. Jadi ada yang megamik itu tetap ada terus gantian. Yang anak-anak biasanya nanti keliling dia. Tapi di masjid tetap ada orang yang ini. Jadi kumandang terus sewilayah itu kayak gitu sih kayaknya. Masih ada tamu dari Masih pakai mic lagi kan? Mic-nya gini. enggak kalah lah. Wow. Perjalanan dari Jepang ke Makassar berapa lama gitu? Jepang ke Makassar. Aku pulangnya jam 10 pagi, jam 9 pagi, nyampenya jam 11 itu ya? Seharian 12 jam. 12 jam. Transit Jakarta. Berapa kali transit itu?
Singapura ya? Korea terus Jakarta. Korea, Jakarta. Oh Korea, Jakarta. Transitnya lama? Transitnya 2 jam dulu. Pas di Korea sejam kayaknya. Langsung naik begitu. Ya. Di Jakarta 2 jam. 2 jam. Kalau transit kayak gitu turun nggak sih? Ya turun mas. Turun ya? Iya. Turun nunggu pesawat. Tadi kayak bis ngetem itu. Oh, tahu ya. Terus yang mau turun di Jakarta turun, isi gitu ya. Enggak. Gua kayak ini, yang ini mahal. Gitu. Terus di pintu tuh ada sisir nggak, setak gitu nggak? Setak gitu nggak? Aku nggak tahu gitu. Kamu berarti udah berapa menginjakkan kaki ke berapa negara dia? Wow, berapa ya? Taiwan, Jepang, Korea. Udah 3. Transit Transit. Ayo Jepang juga satu. Ngapain ya itu ngapain? Ngapain? Nggak tahu nih. Terus Ini kangen nggak lebaran di sana? Enggak lebaran ya? enggak lah. Ini kangen nggak di sana? Yang lebih kangen Jepangnya sih. Oke. Ada cewek di sana? Banyak cewek dan. Gak pinter ya. Kemarin kita tanya apa, jawabnya apa dia? Nah, dulu mau balik lagi ke sana rencana? Insya Allah doakan. Bisa lebaran ini? Di lebaran ya. Wah, terlalu cepat dong. Oh, terus cepet ya. Belum ini ya, belum. Belum prepare dulu. Lipat packing gitu ya. Rencana packingnya 2 tahun. Saudara balik sana kapan lagi dulu? Insya Allah setelah lulus kuliah pengen kesana lagi. Dulunya kapan? Iya, aku sekarang masuk semester 4 ya, berarti 2 tahun lagi berarti. Aku bisa 7 tahun loh dia kuliah. Iya. Aku insya Allah kalau tepat waktu lah itu. Insya Allah cepat. Aku juga dulu bilangnya gitu pas 2 tahun dia. Oh iya bang. Aku nggak tepat waktu 3,5. Akhirnya Mas Bayu di waktu yang tepat. Dia yang tepat. Dulu pas 2 tahun kan juga gitu. Wah cepat 3,5 tahun selesai. Semangat ya, semangat ya. Iya. Tapi ya nanti saya lihat kamu. Tapi dia nggak ada ini Mas, nggak ada Ngurangnya. kesibukan, maksudku nggak ada kesibukan. Iya maksudku kan Mas Bayu aktivis dulu gitu kan, jadi berasa di ini sama teman-teman segala macam. Bisnis. Bisnis juga. Keluarga juga. Iya, kembali sana. Udah ya? Udah nggak ada lah. Udah deh. KBRI. Oh iya, kamu pernah ke KBRI nggak? Dil? KBRI Belum pernah jalan-jalan. Nggak pernah. Legal jalan-jalan kamu ke sana? nggak pernah ke KBRI. Hah? Nggak pernah. Nggak pernah. Tak kira yang Nggak pernah ada undangan gitu, ada acara apa gitu di KBRI. Nggak pernah, soalnya pas mau kan kalau paspor mau mati kan itu apa perpanjang ke KBRI kan. Cuma kan aku nggak nyampe 5 tahun, cuma 4 tahun berapa gitu. Oh. Jadi nggak sempet perpanjang. Pemilu? Pemilu aku nggak milih. Udah Tapi udah milih, kita nggak milih. nggak milih, golput aja. Oh. Tapi biasanya di KBRI kan itu milih. Waktu itu aku jauh KBRI-nya. Di Tokyo ya KBRI buat. Tokyo ya, Tokyo dan Osaka. Kamu di Toyota. Toyota. Sebelahnya Mitsubishi. Gimana sih? Sebelahnya Mitsubishi. Terus apa lagi? Itu jadi di Jepang Oke, jadi tidak ada lebaran. Iya, di Jepang tidak ada lebaran dan tidak ada puasa ya. Ada Ada tapi puasa. nggak berasa ya. Maksudku nggak ada vibes-nya. Ini tuh Jadi- karena bawaan culture itu tadi ya, Iya. culture kita di sini, terus pas Fadil ke sana, culture-nya beda. Maksudnya Beda. lebih ke nggak ada malah culture yang kayak gitu. Apalagi minoritas kan. iya, Kita bisa apa ya minoritas? Yang mayoritasnya nggak ada lebaran. Mereka aja nggak punya hari raya. Arab. Berarti intinya lebaran dan puasa di sana itu tidak semenyenangkan itu ya. tidak semenangkan. Aku nggak kebayang sih kalau Fadil nggak punya teman juga mas. Dia bener-bener sendiri gitu bisa. Ya ada sih beberapa. Ya iya aku nggak kebayang kalau Fadil sendirian gitu. Tapi biarpun ada teman di sana susah ketemunya. Oh iya. Kan disesuaikan jadwal gitu. Oh mas, fokus dari tadi. Apa sih foto terus dari tadi? Apa mas yang ngomong? Hah?
Ya yang menemaninya ya impiannya. Oh iya. Nah, iya, itu teman. Yang buat bertahan kan itu. Impian. Ya perlu ini aku mau Fadil kasih tips deh buat teman-teman dikit. Kali aja ada yang mau Waduh, closing statement gitu. Mau apa? Mau liburan di Jepang atau mau kerja di Jepang gitu. Apa yang tinggal. Apa yang harus mereka siapkan? Kalau mau kerja di Jepang ya, yang pertama finansialnya harus kuat dulu, terus niatnya buat kesana apa dikuatin, dan selalu mempersiapkan kemungkinan terburuk aja sih sana, biar kita nggak kaget gitu dengan kenyataan di sana. Soalnya Jepang itu nggak seindah foto profil. Itu profil Fadil. Nggak seindah itu. Jadi siapin mental, siapin fisik aja. Impian yang kuat. Nah, yang kuat. Ketika di sana ya selalu ingat kenapa kamu memulai semuanya. Terus buat orang-orang yang holiday, Kalau mau holiday ketika punya dana yang cukup atau pengen ke sana, aku sangat merekomendasikan liburan ke Jepang. Itu seru banget, viewsnya keren, Seindah profil. seindah profil. Itu seindah profil. Viewsnya bagus. Kalau kerja tidak seindah profil, kalau liburan seindah profil. Sangat. Ya, tapi tadi harus menyiapkan finansial yang kuat. Kalau mau kerja di sana, Karena emang beberapa institusi itu kita butuh nggak ditalangin gitu loh sama pihak perusahaan gitu. oh berarti maksudnya biar Bayar suap sendiri. dong Dil? Enggak. Nggak suap, lebih ke bekal kita di sana gitu loh. Oh. Kan sana kita kan nggak langsung kerja gitu, ada pelatihan bahasa dan segala macam, dan itu kan makan waktu sampai 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu apakah finansial terjamin cukup atau juga. enggak? Iya kan? Asuransi ya, bukan? Bukan, lebih ke Kalau visa kan gitu mas. Iya. minimal di rekeningnya ada berapa aja. Oh. Kayak gitu. Kayak nggak pernah keluar negeri deh. Tadi aja pesawat, tadi aja nggak tahu. Sebenarnya pernah naik pesawat. Pernah. Oh, pernah. Ya, langsung juga. Langsung gitu. Aku nggak mau yang transit gitu. Lama ya. Tapi iya maksudku kalau negara-negara yang memerlukan visa itu kan kita kan memang harus menyiapkan sekian Iya. dengan alasan kita terjamin hidupnya selama di sana gitu loh. Nggak jadi orang Indonesia yang terlantar gitu. kayak Nah, terus gitu. nanti kan ditanya juga tuh pas di imigrasinya tinggal di mana gitu kan. siapa? Udah ada penginapan atau belum gitu kalau di Oh dulu juga gitu. Iya kayak gitu. gitu itu kan ditanya gitu. Kalau mau liburan. Jadi kan Fadil kan sebelum ke Jepang dia memang sudah menyiapkan itu semua kan. Iya. Maksudnya dari uang, terus tempat tinggal nanti di mana itu kan udah dipikirkan gitu kan. Iya, jadi udah jelas lah gitu. Oh berarti di sana biar nggak kelandangan gitu ya. Ya benar mas. Jadi kalau liburan boleh? Liburan? Liburan boleh. Liburan boleh. Maksudnya liburan nggak harus kayak gitu. Enggak harus kayak gitu. Yang penting tiket pulang perginya udah ada, itu itinerary-nya ada, mau kemana aja gitu. Udah. Rahasia dong kan aku mau privat tour ya. Nek wongnya koyo sing dadak ngono iya ya. Oh iya aku main yang dia orang ngerti. Iya ning gini enggak. Penting mangkat sih. Iya. Udah, closing statement. Sing statement dari Udah. Itu dulu teman-teman. Selamat Idul Fitri mas. Ya, itu tadi. Selamat Idul Fitri buat semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Kita urung loh mas. Hah? Kita belum loh. Belum mengucapkan. Ini masuk pas Idul Fitri. Iya. Jawaban. Jawaban di sini. Di sini aja. Ya. Kami dari Channel Media. Mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah. mohon maaf lahir dan batin.